Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Kita bertemu untuk yang pertemuan kelima dalam materi integral. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin salah satu bisa memimpin doanya. Mbak Nur Halimah, bisa dipimpin doa? Untuk memulai kegiatan hari ini, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Beri salam. Selamat pagi, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa, maka kita dapat ilmu yang bermanfaat dan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Suara Ibu kedengeran tidak? Kedengeran. Oke, suaranya kedengeran. Mungkin nanti kalau misalnya agak putus-putus, itu berarti ada permasalahan jaringan. Kedengeran. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu yang sudah hadir. Di sini sudah lumayan banyak, sudah hampir separuh kelas. Semoga dengan kegiatan yang masih dalam kondisi seperti ini, kalian tetap semangat belajar ya. Walaupun masih PJJ, tetap harus semangat belajarnya. Karena sudah kelas 12, jangan sampai tidak belajar. Kemudian sebelum mulai pelajaran, silakan nanti kalian melakukan presensi. Saya beri waktu. Alamatnya nanti saya bagikan di WA Group, ya. Untuk presensinya saya kirim dulu. Sudah melakukan presensi? Sudah ada yang melakukan presensi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih kalau sudah. Dengan keadaan kita yang seperti ini, jangan lupa bahwa kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan, saling menjaga satu sama lain, sehingga pandemi ini bisa kita putus rantainya dengan saling menjaga, dengan jaga jarak, pakai masker, dan jangan terlalu sering berkerumun ya. Nah, untuk kegiatan Zoom kali ini nanti kegiatannya ada yang Ibu sampaikan dulu. Jadi tata tertibnya nanti kalau kita menyampaikan harus dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun. Terus ketika ada teman presentasi atau Ibu menjelaskan, nanti speakernya di mute dulu atau dimatikan dulu. Kemudian nanti kalau misalnya Ibu minta menampilkan kamera, kalian bisa menampilkannya sebentar, nggih? Oke, untuk
Selanjutnya Ibu akan tampilkan PPT-nya dulu. Tampilannya sudah kelihatan? Sudah, oke. Kita mulai ya. Untuk pertemuan 5, kita nanti belajar untuk menerapkan integral tertentu di bidang ekonomi tentang biaya total dan pendapatan total. Untuk sebelum memulai pembelajarannya, ingat kembali yang telah lalu tentang integral, yaitu integral tak tentu, sifat-sifatnya, kemudian tentang penerapan turunan. Nah, kita ingat kembali materi yang lalu tentang rumus integral dasar, integral AX pangkat NDX, ya, sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Kemudian pada turunan kita sudah mempelajari tentang biaya marginal. MC itu merupakan turunan dari TC. Untuk pendapatan marginal atau TR itu nanti digunakan untuk mencari pendapatan marginal MR, di mana MR adalah turunan pertama dari TR. Nah, ingat kembali hasil dari perhitungan integral 3x pangkat 2 kurangi 4e kurangi 2dx. Berapakah hasilnya? Coba kalian cari dulu. Siapa yang mau menjawab? Integral 3x pangkat 2 dikurangi 4e kurangi dx. Siapa yang sudah menemukan hasilnya? Silakan untuk disampaikan. Mbak Rani bisa menyampaikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. X pangkat 3 kurangi 2X pangkat 2 kurangi 2X plus C. Oh ya, betul. Integral 3x pangkat 2 kurangi 4 kurangi dx, maka hasilnya menjadi X pangkat 3 kurangi 2X pangkat 2 kurangi 2X tambah C. Bagaimana yang lainnya? Apakah ketemunya sudah sama? Sama. Ya, kalau begitu berarti kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran yang selanjutnya. Nah, untuk materi kali ini nanti yang kita pelajari itu tentang integral tak tentu yang diterapkan pada dunia ekonomi, di mana nanti indikator pencapaiannya untuk pengetahuan kalian dapat menerapkan integral tak tentu fungsi aljabar untuk menentukan penyelesaian masalah biaya total dan pendapatan total. Kemudian untuk indikator pencapaian keterampilannya, kalian harus bisa menyajikan penyelesaian masalahnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri nanti kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan, menerapkan sifat-sifat integral tak tentu dan menyajikan penyelesaiannya dengan benar. Kemudian, kenapa harus mempelajari biaya pendapatan? Kemarin sebelum kegiatan diskusi Ibu pernah menyampaikan nanti setelah kalian memahami pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menerapkannya minimal jika kalian membuka usaha sesuai jurusan yang sekarang kalian ambil, yaitu tata busana, atau mungkin suatu saat nanti kalian membuka usaha konveksi, kalian sudah mempelajari bagaimana menghitungkan biaya produksi, biaya marginal, bagaimana memperhitungkan pendapatan yang akan diinginkan. Atau jika nanti kalian meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, kalian sudah mendapatkan pengetahuan, jika itu jurusannya ekonomi, kalian akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang penerapan integral pada bidang ekonomi. Nah, nanti materi yang akan kita pelajari itu bagaimana kita menghitung biaya total berdasarkan biaya marginal dan menghitung pendapatan total berdasarkan pendapatan marginal. Seperti yang sudah Ibu sampaikan waktu kegiatan diskusi, kegiatan kita ada beberapa, yaitu kegiatan asinkronus yang sudah kita lakukan, yaitu diskusi melalui WA Group, dan kegiatan sinkronus, yaitu kegiatan Zoom yang kita lakukan sekarang dan nanti ketika
kalian ahli mengerjakan soal post-test. Nah, penilaiannya untuk yang pengetahuan kalian mengerjakan post-test seperti biasa. Ya, nanti setelah pembelajaran selesai, kemudian untuk keterampilan berarti penyelesaian LKPD-nya, dan nanti untuk menilai sikap, kalian melakukan penilaian teman sejawat. Jadi kalian akan menilai teman-teman kalian satu kelompok, ya. Nah, kemudian sudah mencermati modul, video, dan LKPD yang sudah Ibu berikan kemarin? Sudah. Nah, sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah, kita ingat kembali permasalahan yang ada di LKPD. Nah, kegiatan diskusinya kemarin ada 2, yaitu yang pertama mendiskusikan permasalahan tentang biaya total. Di situ nanti ada masalah, yaitu diketahui suatu perusahaan dengan fungsi biaya marginalnya MC sama dengan 12Q kurangi 9Q pangkat 2. Maka nanti diminta mencari fungsi biaya total dan biaya rata-rata. Kemudian diskusi yang kedua, di situ diminta mencari pendapatan total dengan permasalahan jika Pak Budi memiliki usaha jual beli mobil bekas pada suatu waktu dengan fungsi pendapatan yaitu MR sama dengan 2Q kurangi 5, tentukan pendapatan total Pak Budi jika jumlah barangnya 7 buah. Nah, hasil diskusinya kemarin sudah dikirim melalui Google Classroom. Oh, sudah. Oke. Kalau seandainya sudah, sekarang silahkan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah mengamati dan melihat dari presentasi kelompok 1, adakah yang mau menanggapi? Kita lanjut di kelompok 1 presentasi. Adakah yang mau menanggapi? Saya, Bu, mau menanggapi. Oh, ya, silahkan. Kenapa saat mencari AC harus dibagi Ki? Kenapa saat mencari AC atau rata-ratanya harus dibagi Ki? Silahkan kelompok 1 untuk menjawab dari pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lainnya. Bisa diwakili Mbak Fajar atau Mbak Elis, silahkan. Ya, karena TC kan untuk seluruh biaya jumlah barang. Kalau rata-rata kan untuk biaya per unit barang. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Kalau TC itu dihitung untuk jumlah banyak barang atau seluruh barang. Tapi kalau AC itu hanya per unit barang atau satu barang. Bagaimana untuk Mbak Farah? Masih sudah paham atau masih bingung? Paham, Bu. Oh ya. Oke, kalau misalnya sudah bisa dipahami, kita lanjutkan presentasi untuk yang kelompok 2. Kelompok 2 diwakili oleh siapa ya? Ada Mbak Nurul dan Mbak Wulan. Silahkan untuk mempresentasikan atau membagikan diskusinya. Nah, apakah yang lain sudah melihat tampilan dari kelompok 2? Sudah. Ya, silahkan Mbak. Ya, silahkan Mbak Wulan untuk membacakan hasil diskusinya. Diketahui MR sama dengan 2Hi min 5. Hi sama dengan 7 buah. Ditanya TR. Dijawab integral MR dv sama dengan TR. Integral 2Hi min 5 sama dengan TR. 2
kali setengah Q pangkat 2 min 5 Q sama dengan TR. Q2 Q pangkat 2 min 5 Q sama dengan TR. TR sama dengan 7 pangkat 2 min 5 kali 7. TR sama dengan 49 min 35. TR sama dengan 14. Ya, itu presentasi kelompok 2 untuk yang masalah diskusi 2. Hasil akhirnya menemukan TR-nya sama dengan 14. Adakah yang mau menanggapi untuk hasil diskusi kelompok 2? Ada, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silahkan. Saya masih belum paham, Bu. Kenapa kalau pendapatan nilai K harus sama dengan 0? Oh, kenapa kalau untuk pendapatan itu nilainya harus selalu atau sama dengan 0? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena pendapatan tidak bersifat tetap, harus ada barang yang diproduksi. Oh ya, betul. Bisa juga seperti itu. Jadi begini, kalau seandainya kita menghitung pendapatan, menghitung biaya, memang kalau biaya itu ada yang bersifat tetap. Misal kalau kalian besok membuka usaha konveksi, kemudian kalian menyewa tempat, itu sifatnya kan biayanya biaya tetap. Entah itu kamu ada pemasukan atau tidak, berarti kan tetap harus membayar uang sewa. Tapi kalau pendapatan, jika itu ada produksi, maka kamu mendapatkan pendapatan. Kalau tidak ada produksi, berarti kan kalian tidak mendapatkan uang. Begitu caranya. Pemikirannya bisa seperti itu. Bisa paham maksudnya? Bisa. Nah, oke. Dari diskusi 1 dan diskusi 2 itu yang sudah kita lakukan kemarin melalui WA group, dan kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya, maka bisa kita lihat. Nah, kita lihat dari masalah 1, kegiatan diskusi, jika diketahui suatu perusahaan fungsi marginal MT sama dengan 12 Q kurangi 9 Q pangkat 2, maka menentukan biaya total dan biaya rata-rata yang sudah dipresentasikan kelompok 1. Ibu hanya menguatkan untuk hasilnya. Nah, untuk hasil diskusinya tadi diperoleh MC sama dengan 12 Q kurangi 9 Q pangkat 2, C sama dengan 4. Kemudian ditanyakan TC atau total cost dan AC average cost. Yang dicari nilai total cost karena biaya marginal atau MC adalah turunan pertama dari total cost, maka mencari total cost-nya kita dengan anti turunan atau dengan integral. Maka dapat rumus yang TC sama dengan integral MC dq. Nah, karena menggunakan integral, maka penyelesaiannya kita gunakan sifat-sifat integral tak tentu. Jadi nanti penyelesaiannya kalau yang sudah bisa diselesaikan langsung, kalau yang tidak bisa per suku. Nah, untuk TC sama dengan integral 12 Q kurangi 9 Q pangkat 2 dq, dan TC sama dengan 6 Q pangkat 2 dikurangi 3 Q pangkat 3 tambah C, itu hasil integrasinya. Nah, untuk C-nya tergantung di soal. Kalau misalnya itu di soal diberikan nilai C atau konstantanya diberikan, dan C di sini dimasukkan adalah biaya tetap itu tadi. Nah, kalau ada biaya tetapnya, maka C-nya harus disubstitusi. Maka menjadi TC sama dengan 6 Q pangkat 2 kurangi 3 Q pangkat 3 ditambah 4. Nah, kemudian untuk mencari AC, maka TC harus dibagi Q. Seperti pertanyaan dari Mbak Farah tadi, bahwa untuk setiap mencari rata-rata memang harus dibagi dengan nilai Q, di mana Q-nya adalah jumlah barang produksi. Itu seluruhnya. Nanti kalau per item,
itu namanya rata-rata. Maka harus dibagi sehingga kita substitusikan nilai TC, maka diperoleh AC sama dengan 6Q pangkat 2 kurangi 3Q pangkat 3 ditambah 4 per Q. Nah, itu hasil akhirnya. Kemudian untuk masalah yang kelompok 2 yang disampaikan oleh Mbak Wulan tentang kegiatan diskusi 2 itu tadi, untuk penyelesaiannya yang sudah disampaikan, nah diketahui MR sama dengan 2Q kurangi 5 dengan Q-nya sama dengan 7. Ditanyakan adalah total revenue atau pendapatan total. Pokoknya yang kamu ingat di sini, setiap mencari nilai total itu merupakan integral dari marginalnya. Entah itu nanti total revenue atau total cost, merupakan integral dari marginal. Kamu ingat-ingat itu saja sehingga kamu tidak usah bingung apakah itu pendapatan, apakah itu biaya. Setiap pertanyaan total berarti marginalnya diintegral. Nah, di sini penyelesaian diskusi 2, maka TR sama dengan integral MR dQ. Kita substitusikan MR-nya menjadi TR sama dengan integral 2Q kurangi 5 dQ. TR sama dengan Q pangkat 2 kurangi 5Q. Q-nya 7 berarti kita substitusikan. Sehingga nanti TR sama dengan 7 pangkat 2 kurangi 5 kali 7 sama dengan 14. Kalau itu dalam jutaan rupiah, maka pendapatannya menjadi 14 juta. Nah, untuk kelompok yang lainnya, apakah hasil diskusinya itu sudah sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah. Nah, kalau sudah, berarti dari diskusi 1 dan diskusi 2, apa yang bisa disimpulkan? Bisakah salah satu menyampaikan kesimpulannya? Ya. Ya, silakan. Kesimpulan dari kelompok ini adalah MC sama dengan DTC per DQ bila dan hanya bila integral MC DQ sama dengan TC. MR sama dengan DTR per DQ bila dan hanya bila integral MR DQ sama dengan TR. Karena penyelesaiannya menggunakan konsep integral tak tentu, maka sifat-sifat integral tak tentu berlaku di dalamnya. Oke, itu kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Elis. Apakah garis besar kesimpulannya untuk kelompok lain hampir sama? Atau yang beda? Sama. Oke, sama. Ya, jadi kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari apa yang sudah disampaikan, bahwa untuk menentukan biaya total TC, maka merupakan integral dari MC dQ, dan penerimaan total TR sama dengan integral MR dQ. Nah, cuman nanti untuk kesimpulannya Mbak Lis, itu dan yang lain mungkin nanti dilengkapi, bahwa pertanyaan dari Mbak Farah, kemudian pertanyaan dari Mbak Nurul, itu coba nanti kamu tuliskan juga ya, bahwa kalau misalnya nilai pendapatankah harus sama dengan 0 dikarenakan pendapatan tidak mungkin ada jika tidak ada barang produksi. Nanti digunakan pakai kata-kata sendiri ketika kalian membuat kesimpulan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oh, kalau tidak ada pertanyaan, maka berdasarkan hasil diskusi yang sudah kita lakukan, presentasi yang kalian sampaikan, maka pembelajaran dengan tujuan kita untuk menerapkan integral tak tentu pada bidang ekonomi, yaitu menghitung biaya total dan pendapatan total, sudah terlaksana dan kalian sudah bisa memahami. Nah, di akhir pembelajaran ini sebelum kita akhiri, adakah yang bisa menyampaikan refleksi kegiatan? Apa yang bisa kalian pahami dari pembelajaran kita kali ini? Saya memahami cara
merupakan integral tak tentu untuk menghitung biaya total dan pendapatan total. Oh, ini refleksi yang disampaikan oleh Mbak Fajar bahwa setelah mempelajari, Mbak Fajar bisa memahami bagaimana menerapkan integral untuk menghitung biaya total dan pendapatan total. Oke, mungkin ada yang lain mau menyampaikan, mungkin hal yang menarik apa, atau mungkin hambatannya seperti apa. Ada yang menyampaikan lagi? Ada yang mau menyampaikan lagi tidak untuk refleksi yang lainnya? Saya Ya. senang saat ikut diskusi dan membahas dengan Zoom. Oh, senang dengan kegiatan diskusi dan dengan Zoom. Tapi tetap berdoa ya, semoga kita bisa tetap tatap muka tanpa dengan Zoom. Karena Zoom juga kita kesulitan sinyal, tidak pernah tatap muka. Sehingga tetap walaupun senang pakai Zoom, karena kalau tatap muka PJJ kan memang harus seperti itu. Namun kita tetap berusaha, berdoa semoga kita bisa mengadakan tatap muka penuh seperti biasanya. Oke, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran ini, nanti saya minta kalian mengerjakan soal pengetahuan yang ada di bawah sendiri yang di LKPD itu. Kemudian dikerjakan, saya beri waktu 30 menit ya. Jadi nanti kalian kirim maksimal sekarang pukul berapa ya? Oke. Pokoknya 30 menit dari sekarang nanti sudah dikirimkan di Google Classroom. Yang paling cepat atau pertama nanti Ibu kasih hadiah penambahan nilai. Ya. Kemudian untuk penilaian teman sejawat, Ibu akan kirimkan Google Form. Silahkan kalian menilai teman di kelompok kalian. Jadi misalnya di kelompoknya Mbak Juwita dan Mbak Farah, nanti Mbak Farah menilai Mbak Juwita menilai Mbak Farah. Kalau di kelompoknya Mbak Lis, berarti Mbak Lis nanti menilai Mbak Fajar menilai Mbak Lis. Untuk Mbak Wulan sama Mbak Nurul juga begitu sebaliknya. Jadi saling menilai apakah teman kalian itu memang aktif, mudah diajak kerja sama atau tidak. Nanti silahkan diisi Google Form-nya ya. Nanti setelah ini langsung diisi, langsung dikirimkan ke Ibu. Tuh. Ada pertanyaan untuk penilaian pengetahuan dan penilaian sikapnya? Tidak. Oke. Kalau untuk penilaian keterampilannya nanti dari nilai LKPD itu ya, dari diskusi 1, diskusi 2 dan penarikan kesimpulannya ditulis dengan rapi, kemudian dikirimkan juga di Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya, karena ini pertemuan terakhir kita, maka minggu depan Ibu akan pengambilan nilai, sehingga silakan dipelajari materi yang ada di Google Classroom semuanya, dari awal semua nanti kalian pelajari untuk penilaian ulangan harian. Kemudian sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu hanya mengingatkan kembali, tetap harus semangat belajar walaupun jarak jauh. Karena dengan belajar kalian bisa mengangkat derajat kalian sendiri, paling tidak sebagai seorang wanita. Jika kalian berilmu, minimal besok kalau kalian jadi ibu, tahu bagaimana mendidik anaknya. Minimal itu. Kalau untuk yang perluan lainnya, itu sudah dikembangkan diri masing-masing. Paling tidak kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak. Seperti itu ya. Kemudian tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan terlalu sering berkerumun. Jika memang harus mengerjakan pekerjaan praktek, tetap harus protokol kesehatannya dipenuhi. Nah, untuk pertemuan kali ini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, untuk mengakhiri pembelajarannya, silahkan Mbak Rani memimpin doa penutupnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Jika nanti mau melihat video rekamannya seperti apa, bisa kalian di YouTube, nanti Ibu share linknya apabila nanti penjelasannya ada yang masih kurang paham. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngomong apa ora tak mau tak gendong sayang saya malah aku dhewe.